Pemerintahan Prabowo Subianto tak sekedar omon-omon untuk memiskinkan koruptor. Di hadapan buruh pada May Day 1 Mei lalu, Prabowo berpidato berapi-api mendukung pembentukan undang-undang perampasan aset. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Selang beberapa hari, komitmen Prabowo kembali ditegaskan Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Iza Mahendra. Menurut Yusril, bersama DPR, pemerintah siap membahas RUU perampasan aset yang sejak diwacanakan 17 tahun silam selalu kandas untuk menjadi undang-undang. Jadi pemerintah nunggu saja kapan DPR akan mulai membahas rancangan undang-undang itu, dan kemudian apakah DPR akan merevisi draftnya atau juga akan memperbaiki naskah akademiknya. Pemerintah menunggu saja. Begitu nanti DPR sudah menyiapkan, sudah siap untuk membahas, kan tentu Presiden akan mengeluarkan surat Presiden menunjuk menteri yang akan membahas rancangan undang-undang itu sampai selesai. Artinya ini masih menunggu dari DPR, Pak? Ya, karena inisiatifnya kan dari DPR, bukan dari pemerintah. Diusulkan pertama kali pada tahun 2008, RUU perampasan aset adalah reaksi atas desakan upaya pemberantasan korupsi yang gagal membuat kapok para pelakunya. Itulah sebabnya, lewat pendekatan non-konvensional, konsep utama RUU perampasan aset adalah non-conviction based asset forfeiture yang memungkinkan negara menyita aset koruptor tanpa harus menunggu putusan pengadilan. RUU ini telah melewati perjalanan yang cukup panjang sejak awal tahun 2010. Pada periode 2015-2019, RUU ini masuk program legislasi nasional, tetapi tidak pernah dibahas karena bukan prioritas. Pada periode 2020-2024, usulan pemerintah agar RUU ini masuk prolegnas 2020 ditolak DPR, sehingga disepakati RUU ini masuk prolegnas prioritas 2023. Namun, DPR tak kunjung membahas RUU itu, meski saat itu Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan surat Presiden ke parlemen. Kini, RUU perampasan aset kembali masuk prolegnas 2025-2029, tetapi DPR tidak memasukkannya ke dalam daftar prioritas 2025. Upaya melahirkan undang-undang perampasan aset ini memang kerap terhambat dari perdebatan melelahkan tentang prinsip-prinsip hukum pidana dan kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan sampai urusan politik yang sebetulnya menjadi kendala paling ruwet karena disenyalir syarat konflik kepentingan. Maka keinginan pemerintahan Prabowo untuk menyita aset koruptor ini memang perlu komitmen partai politik yang direpresentasikan kader mereka di DPR. Pernyataan Presiden itu kan pernyataan politik, ya, pemimpin negara. Tentu Presiden di dalam koalisi ini kan sangat besar, ya. Kami dari Partai Golkar kan juga bagian dari koalisi, ya. Sehingga kami menanggapi pernyataan Presiden itu secara serius, dan kami mendukung penuh, ya. Tentu kami pasti yakin bahwa pimpinan partai akan menginstruksikan kepada alat kelengkapan partai di DPR, yaitu fraksi Golkar, untuk ya menerjemahkan ya pidato Presiden tadi ya secara teknis di DPR nanti. Kira-kira demikian. Itu menghargai dan menghormati sekaligus mendukung apapun keinginan langkah Bapak Presiden Prabowo, termasuk kemudian keinginan untuk mensahkan, menyelesaikan segera pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Kalau memang ini dipandang menjadi jawaban terkait dengan pemberantasan korupsi yang sampai hari ini masih belum tuntas di negeri kita, saya kira
kami di DPR akan setuju dengan keinginan Bapak Presiden Prabowo untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan. Komisi Pemberantasan Korupsi juga mendesak agar DPR membahas serius soal RUU ini. KPK berharap untuk pembahasan RUU perampasan aset dapat segera dilakukan oleh saudara-saudara kita di DPR RI agar bila mana ini menjadi undang-undang dapat digunakan secara efektif dalam rangka aset recovery yang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sejauh ini, pemerintah tak henti berupaya agar pembahasan RUU tersebut diprioritaskan DPR. Supratman benar, boleh dibilang bola panas RUU perampasan aset kini ada di DPR, sebab pemerintahan Prabowo sudah berkomitmen terang-terangan untuk memiskinkan para koruptor. Men of our time.